Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Nisri. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sudah belajar tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Tentunya kalian masih ingat bukan alasan tentara Jepang menduduki Indonesia? Salah satunya adalah karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, serta Indonesia juga memiliki tenaga manusia yang sangat besar. Seiring dengan Jepang datang ke Indonesia, Jepang juga sedang berperang dalam Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Namun, pada tahun 1944, Jepang mengalami kekalahan. Selanjutnya, Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Kaiso, memberikan janji kepada rakyat Indonesia. Apabila rakyat Indonesia membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya dan Jepang menang, maka Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibentuklah BPUPKI dan PPKI. Apakah kalian sudah mengetahui BPUPKI dan PPKI? Oke, untuk lebih jelasnya, mari simak video penjelasan Nisri berikut ini. Peristiwa seputar proklamasi. Latar belakang berdirinya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Chosakai. Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso memberikan janji kepada rakyat Indonesia jika Jepang menang dalam Perang Asia Timur Raya, maka bangsa Indonesia akan diberikan kemerdekaan. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945 oleh Kumakichi Harada. Ia adalah seorang pemimpin militer Jepang di wilayah Pulau Jawa. Tahukah kalian apakah tugas BPUPKI? Tugas BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membentuk sebuah negara. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat dan memiliki dua wakil. Yang pertama dari Indonesia, yaitu adalah Raden Panji Suroso, dan perwakilan dari Jepang adalah Ichi Bangase. BPUPKI melakukan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Sidang pertama BPUPKI dimulai dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Dalam sidang tersebut dibahas tentang perumusan dasar negara. Kemudian dalam sidang tersebut dibentuklah panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Hasil kerja dari Panitia 9 dibacakan pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Isinya berisi tentang Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang menghasilkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945. Dalam sidang tersebut dibentuklah 3 panitia, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua adalah Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Cokro Suyoso. Sedangkan Panitia Ekonomi dan Keuangan
diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia perancang undang-undang membahas tentang rumusan rancangan undang-undang dasar, sedangkan panitia pembela tanah air membahas tentang bentuk negara. Sedangkan panitia ekonomi dan keuangan membahas tentang ekonomi dan keuangan. Sebelum BPUPKI dibubarkan, terjadilah peristiwa dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima, Jepang pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Akibat dijatuhkannya bom atom tersebut, terjadi banyak sekali korban jiwa bagi rakyat Jepang. Selanjutnya di Indonesia pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 BPUPKI dibubarkan. Kemudian tugasnya dilanjutkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa selanjutnya adalah dengan dijatuhkannya kembali bom atom di kota Nagasaki, Jepang oleh Amerika Serikat pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Dengan dijatuhkannya bom atom tersebut, banyak sekali menimbulkan korban jiwa bagi rakyat Jepang. Selanjutnya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, maka terjadilah kekosongan pemerintahan di Indonesia. Karena pada masa itu, pasukan sekutu belum tiba di Indonesia. Selanjutnya terdapat peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa dibawanya Soekarno dan Hatta ke wilayah Rengas Dengklok di daerah Kerawang. Pada masa itu, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Namun, kaum golongan tua belum bersepakat untuk menerima pendapat dari kaum golongan muda. Lalu akhirnya kaum golongan tua yang saat itu diwakili oleh Ahmad Subarjo dan kaum golongan muda yang diwakili oleh Yusuf Kunto serta Wikana akhirnya bersepakat untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta dari Rengas Dengklok menuju rumah Laksamana Maida. Peristiwa perumusan teks proklamasi dilaksanakan di kediaman Laksamana Maida. Laksamana Maida adalah seorang kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Teks proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno
Dr. Andes Muhammad Hatta, serta Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian teks tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dalam bahasa Jepang adalah Dokuritsu Zumbi Inkai. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno serta wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta serta ditunjuk sebagai penasehat adalah Ahmad Subarjo. Tugas dari PPKI adalah untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutuskan cara pernyataan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, PPKI melakukan sidang pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dalam sidang tersebut dihasilkan beberapa keputusan. Yang pertama adalah adanya pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua adalah memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Selanjutnya adalah pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Komite Nasional ini merupakan suatu badan yang memang dibentuk untuk membantu tugas presiden. Sidang PPKI selanjutnya adalah pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Pada sidang tersebut menghasilkan keputusan yang pertama adalah menetapkan 12 kementerian untuk membantu tugas presiden dalam pemerintahan. Selanjutnya adalah membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Sidang PPKI selanjutnya adalah pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Dalam sidang tersebut menghasilkan keputusan yaitu pembentukan Komite Nasional, selanjutnya pembentukan alat kelengkapan negara. Awalnya adalah BKR atau Badan Keamanan Rakyat, kemudian dirubah menjadi TKR yaitu Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Selanjutnya adalah pembentukan Partai Nasional Indonesia. Setelah kalian menyaksikan video tersebut, kalian dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat sebelum proklamasi kemerdekaan dan juga peristiwa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita ambil manfaatnya. Saya hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.